Latihan dan pembahasan soal SKB tenaga pendidik. Di bawah ini yang termasuk karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik adalah: A. Anak sudah dapat menciptakan suatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. B. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. C. Anak menunjukkan kepedulian kepada orang lain. D. Anak sudah dapat mengenakan pakaian dengan rapi. Nah, jawabannya adalah A. Anak sudah dapat menciptakan suatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Hal ini karena ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil dari belajar psikomotor ini berhubungan dengan aktivitas fisik. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak, kecuali A. Keluarga, B. Kebiasaan, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, D. Kesehatan. Jawabannya adalah B. Kebiasaan. Faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak antara lain adalah kecerdasan, kesehatan, jenis kelamin, keluarga, keinginan dan dorongan komunikasi, dan yang terakhir adalah kepribadian. Selanjutnya, pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya merupakan definisi dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. Hal ini karena kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, berikut adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh guru PAUD, kecuali A. Memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, semangat, kreatif, inovatif, empati, toleransi, pengertian, dan kasih sayang. B. Seorang guru sampai berkata tidak tahu pada anak didik. C. Harus bersifat fleksibel. D. Mempunyai kemampuan untuk melibatkan anak dalam setiap kegiatan. Dan jawabannya adalah B. Seorang guru sampai berkata tidak tahu pada anak didik. Hal ini tidak selaras dengan pendapat Nur Hafizah. Seorang guru PAUD harus memiliki karakter-karakter sebagai berikut: memiliki sikap perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu, semangat, kreatif, inovatif, empati, toleransi, pengertian, dan kasih sayang. Guru PAUD harus bersifat fleksibel, mampu membina hubungan baik dengan semua pihak, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi terutama pada anak didik di PAUD bertujuan untuk A. Menunjang keberhasilan komunikasi, B. Dapat memacu kreativitas anak didik, C. Anak dapat mengajukan pertanyaan yang belum dipahami pada guru, D. Agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang sudah dirancang oleh guru. Dan jawabannya adalah D. Agar apa? Agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang sudah dirancang oleh guru. Kemampuan berkomunikasi terutama dengan anak didik di PAUD bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat memotivasi anak untuk dapat mengikuti semua aktivitas yang sudah dirancang oleh guru. Selanjutnya, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yaitu A. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif, B. Menata latar pembelajaran dengan tepat, C. Menyusun rancangan pembelajaran, D. Melaksanakan proses penilaian. Jawabannya adalah D. Melaksanakan proses penilaian.
Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Selanjutnya, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup hal-hal sebagai berikut ini, kecuali A. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran, B. Merancang kerangka pengalaman belajar, C. Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian, D. Menata setting untuk pembelajaran. Dan jawabannya adalah D, yaitu menata setting untuk pembelajaran. Nah, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih itu mencakup apa saja? Yang pertama adalah menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Yang kedua, merancang kerangka pengalaman belajar. Yang ketiga, memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar. Yang keempat, memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan. Yang kelima, membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian hasil belajar. Dan jawaban D, tidak termasuk ke dalam rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih. Selanjutnya, berikut adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik, yaitu A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, B. Mampu menentukan strategi pembelajaran untuk anak didik, C. Memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik, D. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Jawabannya adalah A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Seorang guru yang telah memahami karakteristik anak didik ditandai dengan apa? Yang pertama yaitu memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Lalu memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik yang mencakup menentukan tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat anak didik, mengidentifikasi kesulitan belajar anak didik, mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami anak didik, dan mengidentifikasi gaya belajar untuk memahami anak didik. Selanjutnya, anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar adalah karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD ditinjau dari segi A. Mental, B. Psikomotorik, C. Kognitif, D. Emosional. Jawabannya adalah D. Segi sosial emosionalitas pada anak antara lain ditunjukkan dengan anak mulai tidak suka terikat dengan orang dewasa. Anak dapat menunjukkan penghargaan terhadap guru atau orang dewasa lainnya. Anak dapat menunjukkan empati terhadap suatu kondisi. Anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama kelompok teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Selanjutnya, indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil tercermin dari perilakunya yang menunjukkan beberapa karakteristik kecuali A. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, B. Menunjukkan perilaku disiplin, C. Bertindak sesuai dengan norma sosial, D. Bersikap dewasa. Dan jawabannya adalah D. Bersikap dewasa. Karena apa? Indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil tercermin dari perilakunya yang menunjukkan karakteristik di antaranya. Yang pertama, mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, menunjukkan perilaku yang disiplin, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai seorang pendidik, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma, dengan ciri mentaati tata tertib secara konsisten, dan memiliki disiplin diri secara konsisten. Nah, berarti jawaban D ini tidak termasuk indikator seorang guru yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Demikian, semoga bermanfaat. Soal dan pembahasan diambil dari PDF Book Tes SKB. Jangan lupa subscribe.